Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat yang baik, kita berjumpa lagi dalam acara Umi Bertanya, Ajengan menjawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Ajeng selalu sehat. Alhamdulillah sehat, baik dan bahagia. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan sepertinya masih menyambung dengan pertanyaan sebelumnya dan tidak menyertakan namanya juga. Assalamualaikum Pak Ajengan. Waalaikumsalam. Katanya Pak Ajengan mohon pencerahannya bagaimana menyikapi suami yang depresi. Di sini tidak disebutkan depresinya karena apa, entah karena mungkin dia PHK atau karena ekonomi atau segala macam, wallahu alam. Hanya di sini bagaimana menyikapi suami yang depresi seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin hamba Allah ya. Biasanya kalau nanyain suami berarti ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Ya, ibu hamba Allah dimanapun berada. Suami depresi, ya solusinya yang pertama yang harus ibu perhatikan adalah terima keadaan, ya berdamai dengan keadaan bahwa ya realitasnya suami kita depresi gitu. Itu terima. Kenapa? Karena kalau ada penolakan atau ada kedongkolan, kekesalan atau hal-hal yang sifatnya tidak menerima atas keadaan, itu nanti ya kan hati itu kena ke hati, nggak akan nyambung kita, solusinya nggak akan ketemu kalau kita belum bisa berdamai dengan keadaan, ya bahasa hatinya. Tapi kalau bahasa agamanya ya menerima atas qada dan qadar Allah bahwa suami kita depresi. Yang nomor kedua, ibu barangkali ibu menelusuri ya, karena depresi itu kan ada sebab dan akibat ya. Sebabnya apa gitu ya, timbul depresi, nanti efek dari depresi itu akibatnya apa? Mungkin bisa jadi suami, mohon maaf, emosional, reaktif, temperamen, atau bisa saja suami jadi males, nggak mau apa-apa gitu ya, dan dia udah muak dengan dunia, dengan ikhtiar, dengan nyari nafkah, dengan relasi berhubungan dengan orang dan lain-lain. Ada kan depresi itu bisa kemana-mana. Bahkan yang fatal bisa saja depresi itu ke arah dimana mohon maaf gangguan jiwa gitu. Maka telusuri oleh ibu sebabnya apa dan akibatnya kemana. Karena saya tidak bisa memberi solusi karena langsung, maksudnya solusi langsung, karena kadar depresi itu kan macam-macam begitu. Yang tentu beda solusinya sesuai dengan kadar depresinya masing-masing gitu ya. Kalau depresi sudah mohon maaf hilang ingatan gitu ya, seperti penyakit jiwa, itu solusinya kan lain lagi. Atau hanya stres aja, atau hanya marah-marah saja, atau tadi ya jadi cuek aja dengan kehidupan dan lain-lain, itu kan solusinya beda-beda. Jadi sekali lagi telusuri sebab dan akibat dari depresi itu. Selanjutnya yang nomor ketiga yang harus ibu perhatikan juga ya, pelajari mungkin ada riwayat enggak dengan suami ibu masa lalunya ya. Orang depresi itu kan kadangkala ada luka psikis di masa lalu. Misalnya dia dulu pernah jadi korban KDRT gitu ya. Mungkin juga pernah ada ya semacam kehilangan di masa kecil karena yatim atau apa, itu juga akan jadi semacam diagnosa para pakar psikologi atau psikiater nanti. Baru yang nomor keempat, sesudah ibu ditelusuri masa lalu dan lain-lain, datang ke psikiater. Ibu sudah komplit tuh, sebab akibat dari depresi udah ketemu, riwayat hidup suami udah ketemu, nanti datang ke psikiater udah jelas, sampaikan. Nanti insya Allah akan mendiagnosa dengan baik dan benar. Kenapa? Karena sudah lengkap datanya dari ibu, informasinya. Ya, baru yang nomor kelima, ya ibu mengajak suami untuk dekat dengan Allah. Artinya ya kalau ibu kurang mendalam keagamaan, bisa diajak ke ustadz, ke kiai gitu ya, ke ajengan, supaya selain tadi ada penanganan psikiater, juga ada penanganan ruhiyah, di mana kalau seseorang sudah dekat dengan Allah, sudah tawakal tu Allah, tawakal kepada Allah, maka
kadangkala depresi hilang dengan sendirinya. Jadi ya jiwanya, mentalnya akan sembuh oleh spiritualitasnya begitu. Dan yang terakhir itu doakan selalu, ya Allah, suami saya lagi rapuh, suami saya lagi depresi, wahai ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabit qalbahu, tetapkan hatinya ala dinika wa ta'atika, atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Itu minta dikuatkan hati suami kita supaya ya lepas dari depresi. Itu barangkali untuk hamba Allah, seorang ibu dimanapun berada. Masya Allah, luar biasa jawabannya. Terima kasih Pak Ajengan, mudah-mudahan bisa memberikan solusi untuk ibu hamba Allah di sana ya, dan memberikan pencerahan juga untuk kita semua. Bagi sahabat yang ingin bertanya seputar masalah keluarga, silahkan kirimkan pertanyaannya ke nomor WhatsApp publik kami di 085 221 287 047. Kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.